Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdiansyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3 kelas B. Yang terhormat Bapak Ali Murtados sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya yang berjudul tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada tabel yang berjudul tentang ilmu dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Asumsi dasar dari ilmu dan hubungannya dengan pendidikan Islam yaitu adalah ilmu sebagai karunia Allah dalam Islam. Ilmu menganggap sebagai anugerah dari Allah yang sangat mulia. Ilmu adalah sarana untuk memahami ciptaan Allah serta mengenal dan mengabdi kepadanya. Ilmu juga sebagai ibadah pendidikan Islam yang mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Hal ini menjadikan proses belajar mengajar sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Setiap langkah dalam menuntut ilmu, baik itu di dalam kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari, dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu ada konsep dasar. Konsep dasarnya yaitu pendidikan Islam adalah bahwa ilmu tidak terpisah antara ilmu duniawi dan akhirat. Pendidikan ilmu Islam mengajarkan pentingnya integrasi antar ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan ilmu pengetahuan lainnya dalam pandangan Islam, ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu ilmiah saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dan selanjutnya di sini ada hubungan dasar dan asumsi dasar. Hubungan dasar dan asumsi dasarnya di sini adalah asumsi dasar tentang ilmu memberi beberapa teknologis dan moral tentang pentingnya ilmu. Sementara konsep dasar memberikan panduan praktis dalam mencari dan mengamalkan ilmu tersebut, baik dalam aspek pribadi maupun sosial. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan biografi Imam Al-Ghazali terlebih dahulu. Biografi Imam Al-Ghazali yaitu nama lengkap Al-Ghazali merupakan adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dilahirkan di kota kecil Tus yang termasuk daerah Khorasan, Iran tahun 450 Hijrah. Bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Sedangkan Al-Ghazali diambilkan dari nama Ghuzallah yang merupakan nama sebuah kampung di Tus. Di kota ini pula beliau meninggal dengan dikebumikan pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ayahnya bekerja sebagai petani wol yang kemudian dijual di tokonya di Tus. Menjelang wafatnya, ayah Al-Ghazali menitipkan kedua putranya Al-Ghazali serta saudaranya Ahmad pada temannya yang juga seorang sufi dan memberinya sejumlah harta yang ditabungkan selama ini. Al-Ghazali mungkin kemudian belajar dari fikih di Tus kepada Ahmad Al-Razaqni. Selanjutnya setelah beranjak remaja, beliau pergi ke kota Juran untuk belajar kepada Abu Nasar Al-Ismail dan akhirnya ke Naisabur untuk belajar pada Abu Al-Mail Al-Jumawi yang digelari Imam Al-Haramain. Pada Imam Haramain, Al-Ghazali menyelidiki kalam Al-Syari sehingga beliau benar-benar menguasainya. Setelah beberapa saat belajar dengan Imam Al-Haramain, beliau berkunjung ke kota Aksar untuk menemui Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri Bani Saljuk. Pada usia 34 tahun, Al-Ghazali tinggal di kota Baghdad serta mengajar di Universitas Nizamiyah. Di kota ini nama Al-Ghazali semakin populer dan disambut hangat serta diperlakukan sangat hormat. Menurut kesaksiannya, Abu Al-Ghafir dan Al-Farisi yang hidup semasa dengan Al-Ghazali seperti yang diturunkan oleh Al-Subki
Kepopuleran Al-Ghazali hanya setingkat di bawah Imam Al-Kautsar dalam mengalahkan kepopuleran para pejabat serta menteri Bani Saljuk. Sebenarnya Al-Ghazali telah memahami seluruh aliran dan ajaran fikrah, tafiyat, dan filsafat. Semuanya itu mengakibatkan pergolakan dalam otaknya sendiri karena tidak ada yang memberikan kepuasan batinnya. Selanjutnya adalah karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ialah sosok seseorang ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Banyak sekali tulisannya yang telah menarik perhatian dunia, baik dia yang berasal dari kalangan muslim maupun non-muslim. Para pemikir barat ada pertengahan seperti Raymond Martin dan Thomas Aquinas dan Pascal ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Pasca periode Sang Hujjatullah ini sebagai hasil karya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa antara lain yaitu Spanyol, Yahudi, Prancis, dan Inggris yang dijadikan sebagai referensi oleh kurang lebih dari 44 pemikir barat. Selanjutnya beliau juga menulis lebih dari 70 buku yang tersebar di antaranya adalah Keruntuhan Para Filsuf, Tahaftul Falsifah, yang mendorong Ibnu Rashid menulis buku besar yang untuk membantah pendapat Al-Ghazali yang berjudul Runtuhnya Keturunan. Salah satu karya besarnya berjudul Fatihatul Ulum yang berisi tentang beberapa pandangan mengenai persoalan-persoalan pendidikan merupakan penyempurnaan terhadap ilmu pendidikan Eropa pada masa itu yang sesungguhnya dapat dibandingkan dengan konsep-konsep pendidikan modern. Al-Ghazali banyak menulis buku dalam berbagai cabang disiplin ilmu. Karangan-karangannya meliputi fikih, usul fikih, dan ilmu kalam. Teologi kaum salaf, bantahan terhadap kaum batinia. Karya yang berisi panduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat bukan saja terkenal di kalangan kaum muslim tetapi juga dikenal oleh kalangan dunia barat. Karya-karya Al-Ghazali ada yang membaginya sebagai berikut, yaitu di bidang filsafat meliputi Masjid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Ma'rif Al-Alqiyah. Lalu di bidang agama meliputi Ihya Ulumuddin, Al-Muqsidimin Al-Dahlal, dan Mihjah Al-Abidin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu pengertian pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berupaya dalam membentuk manusia sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali juga, manusia bisa mencapai kesempurnaan jika mau berusaha mencapai ilmu dan juga mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya bisa membawa untuk dekat kepada Allah dan akhirnya bisa membuat hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan Islam. Secara garis besar, tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah mengutamakan pendekatan diri kepada Allah dengan memprioritaskan pendidikan, akhlak, dan agama, di mana fadilah dan takarub kepada Allah merupakan tujuan paling utama pada pendidikan. Menurut Imam Al-Ghazali juga, tujuan paling utama pendidikan Islam itu artinya berta'aruf kepada Allah Sang Khalid, serta manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Rumusan tujuan pendidikan yang didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan penciptaan manusia yaitu tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Quran surat Al-Dajirat ayat ke-56.
Al-Ghazali juga membagi tujuan pendidikan itu menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang yaitu pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan, kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Yang kedua yaitu tujuan jangka pendek, yakni diraihnya profesi manusia yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Rumusan tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan rumusan filsafat atau pemikiran yang mendalam perihal pendidikan. Seseorang baru dapat merumuskan suatu tujuan masalah aktivitas bila ia memahami secara benar filsafat yang mendasarinya. Rumusan tujuan ini selanjutnya akan memilih aspek kurikulum, metode, guru, dan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Disiplin pribadi merupakan asas dari pendidikan akhlak. Pandangan beliau terhadap penggunaan prinsip kedisiplinan pada pendidikan itu sesuai antar sabda Rasulullah SAW yang menyatakan seseorang mukmin yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Ketiga, bahan-bahan yang digunakan untuk mendidik diri sendiri, yaitu Al-Quran, Al-Hadis tentang cerita atau hakikat-hakikat orang baik agar anak mencintai orang sejak kecil. Yang ketiga yaitu memberikan hafalan syair-syair yang menyentuh pada perasaan rindu atau antusias anak terhadap nilai pendidikan. Selanjutnya yaitu ada metode pengajaran. Menurut Al-Ghazali, metode itu harus dilihat secara psikologis, sosiologis maupun pragmatis melalui rangka keberhasilan proses pembelajaran. Untuk metode misalnya menggunakan metode mujadah dan riyadlah digunakan dalam pendidikan praktek, kedisiplinan, pembasmian, dan penyajian dalil, nukli dan akli, serta bimbingan dan nasihat. Metode mengajar menurut Al-Ghazali yaitu memperhatikan tingkat daya tarik pada anak. Al-Ghazali menyarankan pada guru, seseorang guru hendaklah dapat memperkirakan daya pemahaman muridnya dan jangan diberikan pelajaran yang belum sampai ke tingkat akal pikirannya sehingga ia akan lari dan perjalanan atau menjadikan tumpul otaknya. Yang kedua, menerangkan pelajaran dengan cara yang sejelas-jelasnya. Lalu selanjutnya yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dari cara yang berangsur-angsur. Selanjutnya, etika murid terhadap guru. Al-Ghazali menjelaskan etika anak didik terhadap pendidik ini secara terinci dalam kitabnya, yaitu di Baidatul Nihayah yang meliputi 13 aturan. Yang pertama itu jika berkunjung kepada guru harus menghormati dan menyapa salam terlebih dahulu. Yang kedua, jangan banyak bicara terhadap guru. Yang ketiga, jangan bicara jika tidak diajak bicara oleh guru. Dan yang keempat, jangan bertanya jika belum diminta izin terlebih dahulu. Yang kelima, jangan sesekali menegur ucapan guru seperti katanya fulan demikian tapi berbeda dengan tuan guru. Selanjutnya, jangan banyak berdiri. Murid harus berdiri sambil memberikan penghormatan kepada guru. Selanjutnya, sewaktu guru sedang berdiri dan sudah akan pergi, jangan sampai dihentikan, cuma perlu untuk bertanya. Yang selanjutnya, jangan sesekali bertanya sesuatu kepada guru di tengah jalan, tapi sabarlah nanti setelah sampai di rumah. Dan jangan sesekali seuzon terhadap guru mengenai tindakannya yang kelihatannya munkar atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan murid, sebab guru lebih mengerti rahasia-rahasia yang terkadang dalam tindakan itu. Pandangan Al-Ghazali tersebut dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya, maka akan terwujudlah nilai-nilai norma serta nilai positif yang akan mempengaruhi keberhasilan pada proses pendidikan dan pengajaran, antara lain yaitu memperhatikan kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan guru sehingga hubungan antara guru dan murid dapat berjalan secara harmonis. Memperhatikan konsentrasi dan suasana belajar mengajar yang di dalam kelas, sopan santun dan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Baik, cukup bagi saya untuk menjelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.